Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Nur Rahmiani dalam mata kuliah Legal English. Kali ini kita masuk kepada materi pertemuan kelima dengan judul topik yang dibahas adalah Praise Meaning Predictions based on topic, title, and purpose. Sebagaimana yang ada di lesson plan atau di RPS pembelajaran legal English kita, bahwa pada tahapan ini Anda diminta untuk meningkatkan kemampuan untuk memprediksi makna dari beberapa atau banyak frasa berbahasa Inggris yang topik atau temanya berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, kita mulai saja materi hari ini dan semoga semuanya semangat untuk belajar dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan dipahami dengan baik. Baiklah. Untuk yang pertama, we need to see what is praise. Nah, kalau kita lihat dalam konteks bahasa Indonesia, frasa berarti itu adalah gabungan dari beberapa kata. Nah, kalau di bahasa Inggris, praise, the definition is a group of words, not a completed form, functions as a single part of speech. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa kata yang belum lengkap formulanya, bentuknya, tetapi dia sudah memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai salah satu bagian dari part of speech, bagian dari struktur dari bahasa Inggris itu sendiri. Contohnya, kalau Anda lihat pada slide di sini, Anda menemukan ada 3 contoh. Yang pertama adalah Islamic law, yang kedua very strict, dan yang ketiga adalah will study. Islamic law di sini terdiri dari gabungan dua kata yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hukum yang berkaitan dengan Islam. Jadi hukum di sini law mendapatkan tambahan sifat yaitu Islamic, sehingga hukum dalam konteks Islam. Jadi tidak hukum secara umum, tetapi hukum dalam konteks atau yang berkaitan dengan Islam. Contoh yang kedua, ini sama juga gabungan dari dua kata, namun dalam konteks keduanya sifat. Strict di situ adalah ketat, atau dalam konteksnya bukan ketat pakaian, tapi ketat dalam konteks aturan. Sedangkan very ini menunjukkan tingkatan kekuatan dari aturan itu sangat ketat. Bisa dikatakan ini adalah gabungan dari dua kata yang membentuk kata sifat yang lebih kompleks. Kemudian ada contoh yang ketiga, will study. Nah, ini juga gabungan dari dua kata yang menunjukkan aktivitas, kegiatan, kata kerja, yang artinya adalah akan belajar. Jadi ada penambahan keterangan waktu di sini, akan belajar. Nah, sehingga kalau kita lihat dari ketiga contoh ini, frasa atau praise itu adalah dia memiliki minimal satu kata atau bisa lebih dari satu kata. Namun tadi perlu diingat, dia bukan bentuk yang lengkap secara struktur kalimat. Dia tidak punya subjek, ya. Dia tidak punya subjek dan mungkin dia tidak punya predikat.
Nah, atau salah satunya karena dia hanya berfungsi sebagai pembentuk satu dari beberapa bagian part of speech. Nah, bisa sebagai benda, bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata sifat atau kata yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, kalau kita cek kembali dari contoh yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya, bahwa untuk mengetahui lebih jauh tentang praise, kita harus melihat beberapa bentuk dari praise itu sendiri. Yang pertama adalah noun praise. Yang tadi saya bilang, praise itu bisa membentuk kata benda. Nah, noun phrase berfungsi sebagai kata benda yang kompleks. Maksudnya, kalau kita hanya menggunakan satu kata saja yang menunjukkan kata benda, box. Contoh, box. Nah, ini kata bendanya tidak sempurna, tidak lengkap. Box di sini hanya diartikan sebagai kotak. Tetapi kotak yang dimaksud tidak memiliki karakteristik yang khusus. Contoh, apakah boxnya hanya satu, ataukah ada dua, ataukah boxnya berwarna biru, berwarna hitam, dan sebagainya. Maka ketika kita menggunakan prasa atau praise pada noun phrase di sini, kata benda tersebut menjadi lebih kompleks. Dia memiliki sesuatu yang detail, keterangan. Keterangannya misalkan kita ambil contoh example. He is a famous lawyer in this town. Dia adalah seorang pengacara yang terkenal di kota ini. A famous lawyer di sini adalah noun phrase. Prasa yang membentuk kata benda. Kenapa? Karena a famous lawyer itu terdiri dari 3 kata yang memiliki satu artikel an, ya, or an, tapi di sini adalah artikel atau penunjuk bahwa benda ini adalah hanya satu, singular, dan diawali dengan huruf konsonan. Famous, a famous. Kemudian ada lagi famous. Di sini adalah sebuah kata sifat, an adjective. Dan ada satunya lagi lawyer yang menunjukkan benda itu sendiri, atau orang, atau pekerjaan, atau profesi. Nah, profesinya adalah pengacara. Sehingga kita artikan secara kompleks bahwa noun phrase di sini menunjukkan kata benda yang digambarkan dalam jumlah tunggal dan bersifat terkenal. Kata benda maksudnya benda hidup, yaitu seorang pengacara yang terkenal. Nah, jadi kita tidak mengatakan ini adalah word lagi, tetapi ini adalah praise. Berikutnya, contoh yang berikutnya dari tipe prasa kata kerja, verb praise. Nah, ini berfungsi sebagai kata kerja yang kompleks, sama seperti yang noun phrase. Dia menjelaskan secara detail. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh si subjek. Dalam konteks bisa detailnya karena ada keterangan waktu atau ada objek yang dituju pada pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Contoh, the judge will ask you a question. Will ask you. Nah, will ask you ini adalah verb praise. Mengapa? Karena dia terdiri dari lebih dari satu kata yang menunjukkan kata kerja. Ada 3 kata di sini. Pertama adalah will. Kalau dalam
bahasa Inggris itu adalah modal verb. Kemudian ada asked sebagai kata kerja pertama dan you sebagai pronoun, kata ganti orang. Will menunjukkan akan dilakukan. Asked berarti akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan? Menanyakan. Ask itu menanyai atau menanyakan. Kata kerja pertama, infinitif. Kemudian ada you, siapa yang ditanya? You, kamu, kata ganti orang. Kedua, you. Nah, sehingga di dalam frasa ini menunjukkan kata kerja yang ditujukan kepada seseorang pada masa yang akan datang. Will ask you, akan menanyakan kepadamu. Jadi, kata kerja di sini semakin kompleks, semakin detail. Kapan dilaksanakan dan siapa pekerjaan itu ditujukan. Berikutnya, tipe yang ketiga adalah prepositional phrase. Nah, masih ingat ada kata preposition, itu adalah kata depan. Contohnya di, ke, untuk, dari, oleh. Nah, sama juga di bahasa Inggris, ketika kita menggunakan kata depan, ada tambahan keterangan kata depan. Setelah kata depan itu, ada objek setelah kata depan itu, maka kata depan menjadi lebih kompleks. Ada detail informasi yang disampaikan. Maka kita bisa sampaikan ini adalah prepositional phrase. Nah, kalau kita lihat dari contoh, your progress is on the right track. Nah, di sini on the right track ada kata on sebagai preposition, the right track itu sebagai kata benda yang lebih dari satu kata, sehingga ini adalah prasa. Prasa dari kata benda ini bergabung dengan kata depan, kita sebut sebagai prepositional phrase. Kenapa? Karena ada 4 kata yang terdiri dari on sebagai kata depan, the sebagai artikel yang menunjukkan sesuatu yang khusus, ya. Kemudian right di sini adalah kata sifat yang artinya bisa benar atau bisa tepat, dan track ini dimaksudkan adalah jalur, jalan. Kalau kita lengkapi secara keseluruhan, kita artikan bahwa on the right track, pada jalur yang benar. Nah, di dalam frasa ini menunjukkan kata depan berada pada penunjukan jalan atau jalur yang tepat atau benar. Nah, ada informasi detail setelah kata depan yang kita gunakan. Sebenarnya banyak jenis-jenis dari frasa, tetapi yang perlu diingat ada 3 tadi. Ada noun phrase, verb phrase, and prepositional phrase. Mengapa? Karena ketiga jenis ini sering ditemukan dalam kalimat bahasa Inggris. Dan sebenarnya bisa kita pecah kembali kepada jenis-jenis yang lain. Nah, untuk kali ini mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah cukup mengetahui 3 jenis ini saja. Tapi boleh belajar jenis yang lain secara mandiri. Oke, berikutnya ada clue to know a phrase. Bagaimana kita tahu itu adalah sebuah frasa? Yang pertama, pastikan dulu kita lihat posisi frasa di setiap kalimat. Kita harus mengenal
prasa di setiap kalimat dengan menentukan posisinya. Apakah dia berada di depan, di tengah, atau di akhir? Nah, di depan, di tengah, di akhir ini tergantung juga dengan jenis prasanya. Mari kita coba identifikasi ini prasa yang menunjukkan kata benda, prasa yang menunjukkan kata kerja, atau prasa yang menunjukkan kata depan. Biasanya kalau dia noun phrase, posisinya pasti dia di depan sebagai subjek. Kalau dia verb phrase, pasti dia ada di tengah sebagai predicator atau sebagai kata kerjanya. Kemudian kalau dia prepositional phrase, berarti kemungkinan besar dia berada di akhir kalimat karena dia menerangkan apa, di mana, lokasi, bagaimana cara si subjek melakukan sesuatu. Kemudian try to guess at least 2 or 3 words from the phrases from one sentence. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi ini jenis frasa apa, kita coba tebak paling tidak 2 atau 3 kata dari frasa-frasa yang muncul pada satu kalimat. Sebagai contoh seperti ini, please take into account to this following passage. This research aims to analyze the development of Batu Layang Tomb from a pilgrimage center to a religious tourism destination and to analyze how the aspects of Islamic law in the management of ulama tombs as religious tourism destinations in Pontianak City. Nah, paling mudah sekali kalau Anda ingin melihat dia itu noun phrase atau bukan. Pasti dia gabungan dari beberapa kata benda atau kata sifat dan kata benda atau kata tunjuk, ya, demonstrative, this, that, those, these, atau bisa menggunakan article en, de, atau dia bisa menggunakan nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Nah, contoh seperti ini adalah this research. This research ini adalah noun phrase. Kenapa? Karena ini ada demonstratifnya, kemudian ini ada kata benda, gabungan dari beberapa kata yang menunjukkan kata benda, dia sebagai subjek. Kemudian ada aims to analyze. Nah, ini kita lihat di sini kemungkinan besar ini adalah verb phrase. Mengapa? Karena ada kata kerja pertama, kemudian ada to infinitive, dan kemudian muncul lagi kata kerja pertama yang mengikuti to infinitive-nya. Jadi ada 2 kata kerja di sini. Nah, otomatis ini adalah verb phrase. Nah, belakangnya yaitu the development of Batu Layang Tomb ini bisa kita pisah sebagai noun phrase atau kita gabungkan menjadi satu untuk penjelasan dari analyze pada verb phrase. Apa sih yang dianalisis? The development of Batu Layang Tomb. Nah, sehingga kita temukan di sini ada 2 phrase, sebagai noun phrase dan sebagai verb phrase. Kemudian ingat ada prepositional phrase. Ada preposition from, dari. Kemudian ada kata depan to, menuju. Nah, dari, menuju ini kita lihat ada
kata yang mengikutinya. Ada 1, 2, 3 setelah from, dan ada 1, 2, 3, 4 setelah to. Yang artinya ini adalah keterangan dari kata depan yang mengikuti sebelum kata benda itu dituliskan. From a pilgrimage center to a religious tourism destination. Sehingga kita gabungkan menjadi satu bentuk frasa kata depan. Lalu kita lihat lagi ada and. Di sini adalah conjunction, kata sambung. Conjunction ini tidak kita masukkan ke dalam pembahasan ini, namun kita tahu ini adalah kata sambung, conjunction. Artinya ini adalah kalimat yang kompleks. Ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh satu subjek. Ada dua hal yang diterangkan oleh satu subjek, sehingga kita bisa menggunakan conjunction. Conjunctionnya tergantung kebutuhan. Nah, di sini menggunakan kata and, dan. Nah, kita temukan kembali ada kata kerja analyze dengan diawali to infinitive untuk menganalisis how the aspects of Islamic law. Berarti how the aspects of Islamic law kita bisa gabungkan kepada verb phrase. Karena mengapa penjelasan analyze di sini harus muncul, apa yang dianalisis. Berikutnya kita lihat kembali ada in di sini yang menunjukkan kata depan. In the management of ulama tombs as religious tourism destinations, ada in lagi, in Pontianak City. Artinya ada dua in sebagai kata depan, dan dia mendapatkan tambahan kata benda yang lebih kompleks lagi, lebih dari satu kata, sehingga ini kita bisa maknai sebagai prepositional phrase. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu noun phrase, ada dua verb phrase, dan ada dua prepositional phrase. Nah, kalau kita cek kembali satu persatu, this research noun phrase, karena dia lebih dari satu kata dan dia sebagai subjek pada kalimat ini. Lalu ada verb phrase and aims to analyze the development of Batu Layang Tomb dan to analyze how the aspect of Islamic law. Keduanya dia mendapatkan tambahan selain kata kerja. Tambahan yang lain sebagai kata benda itu menerangkan apa yang dilakukan dari aktivitas analyze. Kemudian ada prepositional phrase. Di sini karena diawali dengan kata depan from dan kata depan in. Ada juga kata depan to dan kata depan in lagi. Seperti itu. Jadi ketiga jenis prasa ini menjadi lebih kompleks. Dia tidak berdiri sebagai sesuatu yang singular, sesuatu yang dilakukan sekali saja, sesuatu yang dilakukan hanya pada satu poin saja, tetapi dia banyak informasi yang dijelaskan pada satu prasa itu. Nah, satu-satu saya jelaskan. Explanations. This research, ini adalah prasakata benda yang artinya penelitian atau kajian ini. Prasa ini menggunakan kosakata yang mudah untuk diterjemahkan. Prasa ini berfungsi sebagai subjek. Ini sudah jelas ya. Ini penelitian.
Kalau di dalam bahasa Inggris tidak bisa diterjemahkan ini penelitian, tetapi penelitian ini di balik posisinya. Kemudian ada aims to analyze the development of batu layang tomb. Nah, ini prasa kata kerja yang artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk menganalisis perkembangan makam batu layang. Nah, menganalisis perkembangan makam batu layang. Prasa ini menunjukkan kata kerja yang lebih kompleks dengan adanya dua kata kerja dasar yang dilengkapi dengan bantuan to, yakni pada kata aims dan analyze. Aims yang artinya bertujuan ditambah to analyze untuk menganalisis. Nah, dalam struktur bahasa Inggris kalimat ya khususnya kata kerja tidak boleh ada kata kerja yang double tanpa ada bantuan tambahan seperti to infinitive, conjunction, atau penambahan ing ya atau penambahan ed pada struktur-struktur tertentu. Nah, lebih gampangnya saya jelaskan dulu yang to infinitive di sini. Ketika ada kata kerja yang menggunakan verb one atau kata kerja pertama setelah subjek dan kita membutuhkan kata kerja yang berikutnya untuk menjelaskan secara detail kegiatan yang dilakukan oleh si subjek, maka perlu ada tambahan to infinitive untuk membuat kalimat ini secara grammar tepat. Berikutnya, prasa ini juga bisa dimaknai sebagai gabungan dari prasa kata kerja, aims to analyze, dan prasa kata benda, the development of batu layang tomb. Nah, kalau kemampuan kita lebih meningkat lagi, ya, kita anggap ini verb phrase ini adalah gabungan dari satu prasa kata kerja dan satu prasa kata benda. Nah, kalau misalkan Anda bisa menggali lebih dalam lagi strukturnya, namun cukup memaknainya sebagai verb phrase saja sudah tidak masalah karena menyangkut objek yang dianalisis. Ada objek yang perlu dianalisis setelah kata kerja analyze. Jadi ini dianggap masuk ke dalam bagian dari struktur verb phrase pada kalimat ini. Namun, kalau Anda bisa memecahnya menjadi dua prasa, aims to analyze sebagai verb phrase dan the development of batu layang tomb sebagai noun phrase, itu lebih baik lagi. Sehingga kita untuk menerjemahkan atau memaknai kalimat ini menjadi lebih sempurna. Berikutnya adalah verb phrase yang kedua, to analyze how the aspects of Islamic law. Nah, ini sama kurang lebih seperti contoh yang sebelumnya. Namun, di sini kita menggunakan istilah klausa. Nah, kenapa dikatakan klausa? Karena ada hubungan penjelasan pada kata kerja menganalisis dan apa yang dianalisis. Dia tidak menggunakan langsung kata benda setelah analyze-nya, tetapi dia menggunakan WH question pada posisi awal klausanya. How the aspects of Islamic law. Nah, sebenarnya tidak menggunakan how saja sudah bisa. Cukup to analyze the aspects of Islamic law. Itu sudah menunjukkan verb phrase yang mana kalau kita pecah lagi,
to analyze sebagai verb phrase, the aspects of Islamic law sebagai noun phrase. Namun, kalau Anda ingin menambahkan how karena Anda ingin memperkuat bagian apa yang dianalisis, apakah bagiannya atau caranya atau bentuknya dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, kalimat ini menggunakan kata how. Bagaimana cara kerja atau bagaimana aspek hukum Islam itu bekerja. Sehingga kita bisa mengatakan ini adalah klausa. Ada hubungan penjelasan analisis, ya, apa yang dianalisis pada aspek hukum Islamnya. Nah, prasa ini juga bisa dimaknai sebagai gabungan dari prasa kata kerja dan prasa kata benda pada klausa kata benda. Nah, setiap ada klausa itu muncul WH question. Bisa when, bisa what, bisa who, bisa how, bisa where, ya. Namun kita bisa juga membuang kata how jika kita tidak ingin memunculkan klausa yang dimaksud. Kalau Anda ingin menunjukkan objek yang dianalisisnya saja. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya, how to predict the meaning from phrase based on title, topic, and purpose. Nah, hubungannya tadi yang di awal tentang prasa, kalau kita sudah memahami dan kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis dari prasa pada kalimat berbahasa Inggris, nah, kita akan lebih mudah memahami makna dari sebuah abstrak dari sebuah artikel jurnal. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa mengidentifikasi struktur kalimat berbahasa Inggris menggunakan pemahaman tipe dan jenis prasa. Nah, di sini untuk mengetahui bahwa kita sudah memahami berbagai macam kosakata berbahasa Inggris, kita bisa menggunakan prediksi dari prasa. Seberapa banyak pembelajar mengetahui kosakata, seberapa banyak pembelajar tidak mengetahui kosakata. Dari prasa itulah kita bisa mengetahui seberapa jauh tingkat kemampuan kita dalam mengingat kosakata. Semakin banyak prasa yang kita ketahui maknanya, artinya semakin banyak kosakata yang kita ketahui, yang kita hafal, yang kita bisa gunakan dalam bahasa Inggris. Nah, hubungannya kepada title, topic, and purpose. Nah, terkait dengan aktivitas membaca yang bertujuan untuk tujuan akademik, yakni kita diarahkan untuk membaca artikel jurnal karena di situ banyak sekali informasi yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang kita. Karena di situ dalam artikel kita bisa menemukan berbagai macam judul artikel yang pastinya bisa kita pilah mana yang sesuai dengan bidang kita, mana yang tidak sesuai dengan bidang kita. Kemudian topik di sini kajian yang dibahas di dalam artikel itu secara penuh. Nah, apakah topik dari artikel itu sesuai bidang kita atau tidak? Nah, kita bisa melihatnya dari judul, dari topiknya, dari tujuan bahwa artikel itu ditulis.
Nah, alasannya apa sehingga artikel ini perlu ditulis dan dipublikasikan? Nah, semakin kita tahu, semakin kita bisa menebak dari judul, dari topik, dan dari tujuan penulisan artikel itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi terkait topik yang sesuai dengan bidang kita. Nah, kenapa harus artikel tadi yang saya bilang? Karena ini adalah tulisan yang sangat spesifik. Biasanya ditulis ringkas, tidak lebih dari 20 halaman, bahkan ada yang sampai 5 halaman saja. Dan pembelajar bisa memilih topik-topik yang sesuai dengan bidang keahlian kita. Dan artikel itu biasanya terbit di jurnal secara online, bisa dibaca secara online dan bebas tanpa bayar, tergantung dengan jenis jurnal yang dituju. Dan artikel biasanya berasal dari penelitian asli atau peer reviewed research, penelitian yang telah diperiksa atau dibaca atau direview oleh antar sesama expert, antar sesama para ahli dengan bidang yang sama. Sehingga kalau terbiasa membaca artikel ilmiah terutama, ini baik untuk peningkatan kemampuan akademik kita. Nah, contoh kalau saya ambil satu tulisan dari jurnal Al-Aqad, ya, jurnal hukum ekonomi syariah. Penulisnya adalah Muhammad Arif Ramadan, Sukardi, dan Nanda Himatul Ulya. Nah, dari artikel ini judulnya Legalization of Underhand Contracts by Notaries According to the Compilation of Sharia Economic Law. Nah, dari judul ini beberapa kosakata menunjukkan isu seputar kontrak perjanjian. Oke, cocok ini dengan bidang keahlian hukum ekonomi syariah karena ada kata legalization, ada kata atau frasa underhand contracts. Nah, ingat tadi kalau frasa adalah gabungan dari beberapa kata, minimal 2. Ya, di sini ada legalization, satu kata berarti bukan frasa. Ada underhand contracts, oh berarti ini ada frasa. Nah, dari dua kata atau satu kata dan satu frasa ini menunjukkan isu seputar kontrak perjanjian. Cocok untuk hukum ekonomi syariah. Kemudian dari judul di sini kita temukan juga ada profesi tertentu yang disebut, yaitu notaris, pluralnya, bentuk pluralnya, atau bentuk singularnya notary. Ya, karena ini plural, berarti di sini banyak notaris, beberapa notaris. Kemudian ada dari judul ini menunjukkan konteks pembahasannya pada kompilasi hukum ekonomi syariah, compilation of Sharia Economic Law. Mahasiswa hukum ekonomi syariah pasti tahu buku kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi dengan membaca secara sepintas dari judul, Anda bisa menebak, oh ini artikel sesuai dengan bidang keahlian saya tentang hukum ekonomi syariah. Otomatis jika Anda memiliki background keilmuan sebelumnya, yakni baik dari bahasa Inggrisnya maupun dari ilmu-ilmu tentang hukum ekonomi syariah, Anda bisa menebak, menerjemahkan judul ini dengan lebih mudah karena beberapa kata atau frasa sudah bisa Anda terjemahkan. Seperti itu. Nah,
Kemudian ini adalah full dari abstrak berbahasa Inggris pada artikel yang sudah saya bacakan tadi, judulnya. Nah, bisa Anda baca perlahan-lahan, dimulai dari the purpose sampai did, ya. Silakan di pause saja kalau Anda perlu membaca dengan seksama. Nah, cara untuk menebak makna dari abstrak ini dan untuk mengetahui seberapa banyak kosakata bahasa Inggris yang sudah Anda ketahui artinya dan seberapa banyak kosakata berbahasa Inggris yang belum Anda ketahui artinya, Anda pisahkan dulu antar kalimat. Setiap titik pada abstrak Anda pisahkan. Kalau di sini saya dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kalimat. Kemudian saya pisahkan. Lalu saya coba identifikasi setiap frasa yang muncul pada setiap kalimat. Untuk kalimat pertama saya contohkan bahwa di sini the purpose of this study, ingat, di sini ada subjek. Subjeknya terdiri dari beberapa kata benda. The sebagai artikel, purpose sebagai tujuan, kata benda tujuan, of ini adalah tambahan, bantuan, ya, kata depan untuk melengkapi dari kedua the purpose and this study di sini, ya. This study adalah determiner, penunjuk bahwa ini adalah satu kajian, study, ya. Jadi kalau digabungkan the purpose of this study ini adalah noun phrase, ya, sebagai subjek, tujuan dari penelitian ini kalau diartikan sebagai satu frasa. Kemudian was to determine. Nah, ini adalah verb phrase, frasa kata kerja. Kenapa? Karena ada to be di sini was yang menunjukkan past, ya, masa lampau, artinya telah. Kemudian ada lagi to infinitive, ya. Determine ini adalah kata kerja pertama. Determine itu menentukan, ya, telah, untuk. Nah, jadi kalau kita terjemahkan pada verb phrase di sini, dia ini bertujuan untuk menentukan. Nah, mengapa was? Karena studinya, kajiannya dilakukan telah selesai, maka menggunakan was, tidak menggunakan is. Kemudian ada prepositional phrase, the authority of a notary in terms of legalizing an underhand letter. Nah, mengapa ini prepositional phrase? Karena ada di sini in dan of, ya, in terms of, the authority of a notary in terms of. Tetapi tadi saya bilang ini bisa juga dipecah menjadi beberapa noun phrase, ya. Kalau mau digabung menjadi prepositional phrase semuanya juga boleh. Nah, coba artikan per satu frasa. The authority of a notary in terms of legalizing an underhand letter.
Nah, authority di sini adalah otoritas, kewenangan dari seorang notaris dalam melegalisasi surat atau persetujuan di bawah tangan. Nah, kemudian ada lagi lanjutannya, the legalization procedure carried out by a notary on conventional contract. Lihat lagi, ada noun phrase. Mengapa noun phrase? Karena dia ini menerangkan benda yang dilegalisasikan, prosedurnya. Prosedur yang dilakukan oleh notaris, seorang notaris pada kontrak konvensional. Nah, kemudian ada in the Pontianak community, berarti pada masyarakat kota Pontianak. Kemudian ada lagi the legalization procedure carried out by a notary on conventional contract in the Pontianak community in terms of Sharia economic law compilation. Jadi ada dua hal yang sama, ya, kontrak konvensional, ya, yang dilakukan, yang dilegalisasi oleh notaris pada masyarakat kota Pontianak dan dalam konteks hukum ekonomi syariah, lebih khusus berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Kalau Anda berusaha untuk memaknai sebuah kalimat berbahasa Inggris menggunakan frasa seperti ini, kemungkinan besar Anda bisa menemukan makna jauh lebih tepat dan Anda bisa berhasil memprediksi makna lebih dekat kepada makna aslinya jika Anda memiliki keterbatasan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, identifikasi kosakata yang kita sudah ketahui maknanya, kita coba prediksi makna dari keseluruhan kalimat ini. Kata yang sudah kita ketahui maknanya, frasa yang sudah kita ketahui maknanya, kita coba combine ke dalam satu keseluruhan makna kalimat. Memprediksi jenis frasa dan makna pada setiap frasa membantu kita untuk memprediksi makna pada keseluruhan kalimat. Jadi coba kita prediksi bersama satu kalimat ini. The purpose of this study was to determine the authority of a notary in terms of legalizing an underhand letter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan, ya, otoritas atau kewenangan dari seorang notaris terkait legalisasi sebuah surat perjanjian di bawah tangan. Berarti surat perjanjian yang tidak sah. The legalization procedure carried out by a notary on conventional contracts in the Pontianak community, prosedur legalisasi yang dilakukan oleh seorang notaris pada kontrak konvensional di komunitas masyarakat kota Pontianak dan prosedur legalisasi yang dilakukan oleh notaris pada kontrak konvensional di lingkungan masyarakat kota Pontianak berdasarkan kompilasi hukum
ekonomi syariah. Jadi ada 3 hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Nah, dari menebak makna ini saja, Anda sudah bisa tahu posisi Anda, bahasa Inggrisnya sudah di mana. Semakin banyak Anda berusaha untuk memahami frasa, semakin banyak kosakata yang Anda akan ketahui. Sehingga secara tidak langsung Anda melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan menghafal kosakata berbahasa Inggris. Baik, itu saja penjelasan pada pertemuan hari ini. Semoga jelas dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu pada penjelasan topik-topik lainnya. Semangat belajar dan terus semangat untuk meraih ilmu. Happy learning and keep going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.